Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Anggun Pratiwi, NPM 2213025057. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2022 kelas A. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir praktikum basis data. Saya akan membuat database dan tabel pada Command Prompt dan Microsoft Access. Nah, pada akhir video nanti saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Access dalam basis data dan perbedaan menggunakan Microsoft Access dengan Command Prompt, dan kendala apa saja sih yang sering dihadapi oleh pengguna dalam menggunakan Command Prompt dan Microsoft Access. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita aktifkan MySQL terlebih dahulu dengan cara membuka XAMPP. Kita buka XAMPP, lalu klik Start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya kita ke Command Prompt. Ketikkan perintah cd c:2 garing XAMPP garing MySQL garing bin, lalu enter. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengkoneksikan MySQL, kita ketikkan perintah MySQL -u root, lalu enter. Nah, jika sudah begini berarti MySQL-nya sudah terkoneksi. Selanjutnya itu kita membuat database baru, yaitu dengan cara ketikkan perintah create database. Lalu database yang akan kita buat nama database-nya, yaitu saya menggunakan nama saya sendiri ya. Enter. Nah, ini sudah terbuat. Selanjutnya yaitu kita aktifkan database yang kita buat tadi dengan perintah use database tv, yaitu use database database. Nah, sudah. Jika sudah, lalu kita akan membuat dua tabel, yaitu tabel provinsi dan tabel identitas. Yang pertama yaitu kita akan membuat tabel provinsi dahulu dengan cara ketikkan perintah create table, lalu nama tabel yang akan kita buat, yaitu saya akan mengetikkan tabel provinsi. Nah, di sini kita bisa memasukkan data-data yang akan kita buat. Di sini saya akan memasukkan data ID provinsi, lalu provinsi dan kota. Yaitu kita masukkan ID provinsi, integer, ini itu terserah kita mau diisi berapa. Kemudian tutup kurung, titik 2, lalu enter. Nah, kalau sudah begini berarti sudah masuk. Kemudian kita lihat struktur tabelnya dengan cara mengetikkan perintah dash nama tabel kita, dash tabel provinsi. Ini tabel provinsi kita. Nih ada ID provinsi, provinsi dan kota. Selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel identitas. Sama seperti tadi, yaitu caranya ketikkan perintah create table, lalu tabel identitas.
kurung lalu enter. Kita masukkan nama-nama datanya. Saya akan memasukkan ID identitas, terus nama, gender, place, birthday, address, dan ID provinsi. Yang pertama saya akan memasukkan ID identitas terlebih dahulu. Gender elok. Itu female dan male, atau biasa disebut perempuan atau lelaki. Nah, lalu kita masukkan place. Ini jangan lupa di enter. Terus kita menggunakan varchar. Seperti yang sudah saya bilang tadi, di dalam kurungnya itu setelah kita ya mau memasukkan angka berapa sesuai kebutuhan kita. Lalu birthday, provinsi. Di provinsi kita menggunakan integer ya. Bisa. Lalu kita akan melihat struktur tabelnya, yaitu dengan cara perintah dash tabel identitas. Lihat data-data yang tadi kita masukkan, yaitu ada ID identitas, nama, gender, place, birthday, address, dan ID provinsi. Sudah masuk ya. Nah, cukup di sini penjelasan database menggunakan command prompt. Kemudian kita akan lanjut ke Access. Yaitu kita buka aksesnya terlebih dahulu. Setelah terbuka, kita akan membuat database baru. Kita kasih nama sesuai yang tadi. Database nama kita. Lalu create. Nah, setelah ini kita membuat tabel. Itu kita akan membuat tabel provinsi. Langkah pertama yaitu klik tabel, lalu view, klik desain view, lalu ubah namanya menjadi tabel provinsi. Kemudian kita isi di sini, yaitu ada ID provinsi, lalu provinsi, dan
dan kota. Nah, di sini kita menggunakan teks saja. Lalu setelah itu kita save dengan cara Ctrl S. Setelah save, selanjutnya klik Home, lalu klik View, klik Database, dan sekarang kita isi tabel-tabelnya. Itu saya akan buat 8 tabel. Isinya saya isi. Bisa dilihat ya, saya membuat provinsi ini Lampung sampai Banten. Nah, kemudian kotanya. Ini bisa dilebarkan supaya terlihat semua ya. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua. Sama seperti tadi. Yang pertama tadi yaitu klik tabel. Nah, seperti ini kita ke create, lalu klik tabel. Setelah itu tabel, lalu view, design view. Nah, ganti namanya menjadi tabel identitas. Lalu oke. Nah, di sini kita akan masukkan ID identitas. Jadi provinsi ini sebagai foregin ya. Nah, untuk gender kita bisa pilih up bisa, kemudian pilih yang bawah yang kedua, lalu next, lalu kita masukkan isi laki-laki ya. Selanjutnya yaitu female. Nah, lalu next, lalu finish. Nah, jika seperti ini kita ubah teks, lalu jangan lupa di save dengan cara Ctrl S. Lalu kita ke home, klik view, lalu dataset, lalu kita isi.
Selanjutnya, kita akan membuat query. Caranya yaitu kita klik create. Setelah itu, kita ke query design. Nah, kita membuat query. Kita masukkan ID tabel provinsi dan tabel identitas. Setelah itu kita memasukkan filenya. Saya akan menggunakan file tabel identitas, yaitu ID identitas, terus nama, gender, age, birthday, dan address. Nah, yang terakhir ID provinsi. Kenapa ID provinsi tidak saya masukkan? Karena di sini sudah ada ID provinsi ya di tabel identitas, jadi tabel provinsinya tidak saya masukkan. Setelah itu kita ke view. Recent view. Kan sudah bisa, kita Ctrl save dulu. Oke. Kita tambah IPK. Lalu kita save dengan cara Ctrl save, Ctrl S. Lalu setelah itu kita klik datasheet. Terus kita tambah IPK. Kita tulis IPK-nya. Nah, setelah itu kita membuat sebuah form. Untuk query yang telah kita buat, caranya yaitu klik create. Setelah itu kita klik from. Edit. Selanjutnya kita mengedit, yaitu kalau ingin mengubah background, kita klik format lalu background image, lalu kita pilih background yang kita inginkan. Ini kita sudah selesai mengedit, lalu kita coba ya. Nah nih, bisa berubah. Dan ini untuk menyimpan, untuk menghapus. Kembali ke urutan pertama, ke urutan paling akhir. Nah, udah. Itu aja sih. Terus aku mau menjelaskan tentang apa sih itu Microsoft Access, terus perbedaan Microsoft Access dengan Command Prompt, dan kendala yang sering dihadapi
aku dalam menggunakan Command Prompt dan Microsoft Access. Nah, untuk pengertian Microsoft Access sendiri, yaitu merupakan sebuah software database komputer relasional yang difungsikan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data yang kapasitasnya berukuran besar. Access juga dikenal merupakan sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan perusahaan kecil sampai menengah untuk mengelola database. Database yaitu kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling berkaitan untuk menghasilkan informasi. Nah, perbedaan Command Prompt dan Microsoft Access yaitu lingkungan penggunaannya, terus tingkat keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, fungsionalitas, dan kecepatan efisiensi dalam konteks pengelolaan basis data. Kalau Command Prompt lebih cocok untuk tugas administratif dan pemrograman sistem, sementara Microsoft Access itu menyediakan alat yang lebih kaya dan intuitif untuk membuat dan mengolah basis data. Nah, untuk kendala yang sering saya hadapi, bukan sering sih karena ini baru pertama menggunakan Microsoft Access. Kalau untuk Command Prompt sendiri, kendalanya yaitu sering error. Kalau kita salah sedikit saja, salah koma atau titik itu bisa error, bisa kita mengulang kembali gitu. Nah, untuk Microsoft Access sendiri yaitu kendalanya mungkin belum paham di setiap toolsnya, terus cara penggunaannya itu. Nah, udah itu aja mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.